Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Anda yang sedang menonton hari ini selalu diberi kesehatan, kelapangan rezeki, dan ketenangan hati. Dimanapun Anda berada, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk singgah di channel ini. Jangan lupa untuk menekan tombol like jika cerita-cerita di sini menemani hari Anda. Tuliskan pendapat di kolom komentar dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah penuh makna lainnya di kota yang tampak biasa. Di antara lalu lalang orang yang sibuk mengejar urusan masing-masing, ada banyak cerita kecil yang sering luput dari perhatian. Cerita tentang orang-orang sederhana, tentang lengka-lengka pelan yang menyimpan harapan besar, dan tentang hati yang terus berjuang meski tak selalu terlihat. Kisah ini bukan tentang gedung megah atau jabatan tinggi. Ini tentang seorang anak, tentang cinta kepada orang tua, dan tentang sebuah pilihan hidup yang tampak sepele, namun kelak mengguncang banyak hati. Sebuah cerita yang bermula dari hal yang sangat sederhana, hanya sebuah niat baik, dan angka yang tampak kecil, 3 juta rupiah. Mari kita mulai perjalanan kisah ini, karena terkadang dari hal yang paling diremehkan, justru lahir perubahan yang tak pernah disangka siapapun. Pagi itu datang seperti pagi-pagi lainnya, di kota kecil yang mulai sibuk sejak matahari belum sepenuhnya tinggi. Suara klakson bersahut-sahutan. Pedagang kaki lima mulai membuka lapak dan para pekerja bergegas dengan langkah cepat. Sialah, setiap menit adalah sesuatu yang harus dikejar. Udara masih menyimpan sisa dingin malam, bercampur dengan aroma kopi dari warung pinggir jalan. Sebuah angkot berhenti mendadak di depan deretan ruko yang salah satunya adalah sebuah bank dengan kaca besar dan pintu otomatis. Dari angkot itu, turun seorang wanita muda dengan pakaian sederhana. Jaket tipisnya terlihat sudah sering dipakai. Warnanya sedikit pudar. Di tangannya, ia menggenggam sebuah map plastik yang sudutnya mulai sobek. Namanya Alia. Langkah Alia tidak tergesa, tapi jelas terlihat lelah. Matanya sedikit sembab, seperti seseorang yang kurang tidur. Ia berdiri sejenak di trotoar, menatap gedung bank di depannya, menarik napas panjang, lalu menghembuskannya perlahan. Bukan karena takut, melainkan karena ia sedang menyiapkan diri untuk hari yang terasa berat. Meski belum benar-benar dimulai, Alia melirik ponsel di tangannya. Ada beberapa pesan belum terbaca dari nomor rumah sakit. Jarinya sempat ragu, lalu ia menekan tombol panggil. Nada sambung terdengar. Dan tak lama kemudian, suara seorang perawat terdengar di seberang. "Iya, Bu, iya, saya Alia," ucapnya pelan, sedikit menjauh dari keramaian. "Bagaimana kondisi ibu saya pagi ini?" Ia mengganggu kecil, meski lawan bicaranya tidak bisa melihat. Sesekali ia mengucapkan iya dan terima kasih, dengan nada yang berusaha tetap tenang. Namun, dari cara ia menggigit bibirnya, jelas ada kecemasan yang ia tahan. "Baik, Bu, saya usahakan hari ini," katanya akhirnya. "Tolong sampaikan ke dokter, saya sedang mengurusnya." Telepon ditutup. Alia menatap layar ponsel yang kini gelap. Beberapa detik ia hanya berdiri diam, seperti menatap perasaan. Lalu ia merapatkan map di dadanya. Seolah di dalam map itu tersimpan bukan hanya dokumen, tapi juga harapan kecil yang ia bawa hari itu. Di sekelilingnya, orang-orang berlalu lalang dengan wajah berbeda-beda. Ada yang sibuk dengan telepon, ada yang tertawa kecil bersama rekan kerja, ada pula yang tampak tergesa karena takut terlambat. Tak ada yang benar-benar memperhatikan Alia. Ia hanyalah satu dari sekian banyak orang yang datang dan pergi, membawa urusannya masing-masing. Alia melangkah ke arah pintu bank, berhenti sebentar untuk merapikan jilbabnya yang sedikit miring. Ia mengusap bagian depan bajunya, memastikan kancingnya terpasang rapi, meski kainnya terlihat kusut. Bukan karena ia ingin terlihat mewah, tapi karena ia ingin terlihat pantas. Pantas untuk dilayani, pantas untuk didengarkan. Dalam hati, Alia berbisik pelan, hampir seperti doa. Semoga hari ini tidak dipersulit. Semoga semuanya berjalan lancar. Semoga 3 juta itu bisa ia bawa pulang hari ini. Ia tidak meminta banyak, hanya cukup untuk 1 tahap pengobatan, hanya cukup untuk memberi ibunya sedikit kesempatan bernapas lebih lega. Sedikit waktu untuk dirinya sendiri,
agar bisa tidur tanpa mimpi buruk tentang tagihan rumah sakit. Pintu otomatis bank terbuka perlahan. Udara sejuk dari dalam menyambutnya. Alia melangkah masuk, tanpa tahu bahwa langkah kecil di pagi yang terlihat biasa ini kelak akan menjadi awal dari sesuatu yang jauh lebih besar dari yang pernah ia bayangkan. Untuk saat itu, Alia hanya seorang anak yang ingin menolong ibunya, tidak lebih. Cedak, dan pagi itu, ia masih percaya bahwa niat baik akan selalu bertemu dengan jalan yang baik pula. Begitu melangkah masuk, Alia langsung disambut oleh udara dingin dari pendingin ruangan yang membuat kulit lengannya sedikit merinding. Suasana di dalam bank terasa rapi dan teratur, dengan lantai mengilap yang memantulkan cahaya lampu. Bunyi nomor antrean terdengar bersahutan, berpadu dengan suara ketikan keyboard dan percakapan pelan antara teller dan nasabah. Alia berdiri sejenak di dekat mesin antrean. Ia menekan tombol dengan hati-hati, lalu melihat kertas kecil yang keluar. Nomor antreannya cukup jauh. Ia menghela napas pelan, lalu duduk di kursi plastik yang tersusun rapi. Map lusuh itu ia letakkan di pangkuannya. Kedua tangannya menggenggam erat, seperti takut isinya hilang jika ia lengah. Di sekelilingnya, Alia memperhatikan orang-orang. Seorang pria dengan kemeja rapi sedang berbicara di telepon dengan nada percaya diri. Seorang ibu muda sibuk menenangkan anaknya yang rewel. Di sisi lain, dua pegawai bank tampak berdiri sambil berbincang kecil. Sesekali tertawa ringan, Alia menandok, menatap sepatunya yang sudah mulai kusam. Ia mencoba mengatur napas, bukan karena takut pada bank, tapi karena pikirannya masih tertinggal di rumah sakit. Wajah ibunya yang pucat, suara napas yang terdengar berat, dan tatapan mata yang tetap berusaha tersenyum meski menahan sakit. Nomor antrean A27. Suara dari pengeras terdengar jelas. Alia tersentak kecil. Ia melihat kertas di tangannya. A27 dengan sedikit gugup, ia berdiri dan melangkah menuju loket yang ditunjuk. Di balik kakak, seorang teller wanita dengan riasan rapi dan seragam licin menyambut dengan senyum tipis yang terlihat profesional. "Selamat pagi, ada yang bisa saya bantu?" tanya teller itu. "Pagi mbak," jawab Alia pelan. "Saya mau tarik tunai." "Berapa?" "Nominalnya, 3 juta rupiah." "Mbak," teller itu berhenti sejenak. Matanya melirik Alia dari ujung rambut sampai ujung sepatu. Hanya sepersekian detik, tapi cukup untuk membuat Alia merasa seperti sedang dinilai. Alia pura-pura tidak menyadarinya. Ia mengeluarkan buku tabungan dan kartu identitas dari mapnya, lalu menyerahkannya dengan kedua tangan. "Ini mbak," katanya sopan. Teller menerima dengan ekspresi datar. Jarinya mulai mengetik di komputer. Bunyi keyboard terdengar cepat. Sesekali ia mengernyit kecil, lalu menatap layar lebih lama dari biasanya. "Saldo ibu," ucap teller itu pelan, seolah menimbang kata-katanya. "Untuk penarikan, mohon tunggu." "Iya mbak," jawab Alia, meski dadanya mulai terasa sedikit tidak enak. Di belakang Alia, seorang pria parubaya berdiri, sambil menghela napas tidak sabar. Seorang pegawai lain melintas dan melirik ke arah loket Alia, lalu berbisik pelan kepada rekannya. Alia tidak mendengar jelas, tapi ia bisa merasakan tatapan-tatapan kecil yang mulai tertuju padanya. Teller kembali mengetik, lalu berhenti lagi. "Ibu ini, mau tarik untuk keperluan apa?" tanyanya. Kali ini, dengan nada yang terdengar biasa saja, tapi ada sesuatu yang membuat Alia merasa pertanyaan itu lebih dari sekadar formalitas. "Untuk biaya pengobatan ibu saya." "Mbak," jawab Alia jujur. "Di rumah sakit." "Oh," jawab teller singkat. Ia kembali menatap layar. Wajahnya sedikit berubah, seperti ragu. Di meja sebelah, teller lain sempat melirik dan mengangkat alis, lalu menoleh ke arah pegawai di belakangnya. Suasana mulai berbeda. Tidak ada kata-kata kasar, tidak ada bentakan, tapi ada jarak, ada keraguan, ada sesuatu yang membuatnya merasa tidak sepenuhnya diterima. Alia meremas ujung mapnya, tanpa sadar. Dalam hati, ia berkata pada dirinya sendiri, untuk tetap tenang. Ini hanya urusan biasa, hanya tarik uang, tidak lebih. Namun, semakin lama teller itu mengetik, semakin panjang pula waktu
yang terasa menekan. Detik-detik berlalu seperti menit. Alia mulai merasa seperti sedang diperiksa, bukan dilayani. "Mohon tunggu ya Bu," kata teller itu lagi. "Saya cek dulu." "Iya Mbak, terima kasih," jawab Alia, tetap berusaha tersenyum kecil. Di saat itu, Alia belum tahu bahwa sikap-sikap kecil inilah yang kelak akan berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih besar. Untuk sekarang, ia hanya merasakan satu hal, bahwa 3 juta yang ia minta terasa jauh lebih berat dari yang ia bayangkan. Dan tanpa ia sadari, beberapa pasang mata di dalam ruangan itu mulai memandangnya bukan sebagai nasabah, tapi sebagai sesuatu yang layak dipertanyakan. Waktu seolah berjalan lebih lambat di depan loket itu. Alia berdiri dengan posisi yang sama. Sementara teller di depannya sibuk menatap layar komputer, sesekali mengetik, lalu berhenti lagi. Tidak ada penjelasan yang jelas, hanya kalimat pendek yang diulang-ulang. "Mohon tunggu sebentar Bu." Di meja sebelah, 2 pegawai wanita tampak saling mendekatkan kepala. Suara mereka pelan, tapi tidak cukup pelan untuk benar-benar hilang dari pendengaran Alia. "Kayaknya saldonya pas-pasan," bisik salah satu dari mereka, disertai tawa kecil yang cepat ditahan. "Iya, makanya ribet," jawab yang lain. "Kalau nasabah kayak gini, biasanya banyak nanya." Alia menandok. Kata-kata itu seperti jarum kecil yang menusuk, tidak terlalu sakit, tapi cukup membuat dada terasa sesak. Ia berpura-pura sibuk merapikan map, meski tangannya mulai sedikit gemetar. Teller di depannya akhirnya mengangkat wajah. Senyumnya bukan lagi senyum profesional yang netral, melainkan senyum tipis yang terasa dingin. "Bu, data ibu ini agak bermasalah," katanya pelan. "Bermasalah bagaimana Mbak?" tanya Alia hati-hati. "Ini harus dicek lagi. Biasanya kalau penarikan harus jelas dulu. Apalagi untuk nominal seperti ini," jawabnya, dengan nada yang seolah menekankan kata seperti ini. 3 juta, bagi sebagian orang, itu mungkin hanya uang belanja mingguan. Tapi bagi Alia, itu adalah harapan. Itu adalah waktu tambahan untuk ibunya. Mendengar kota-kota itu, Alia menelan ludah. "Kalau boleh tahu Mbak, yang kurang apa ya?" tanyanya tetap sopan. "Saya bisa lengkapi." Teller itu melirik ke arah pegawai di belakangnya, lalu kembali ke layar. "Nanti saya tanyakan ke atasan dulu ya Bu." Ia berdiri, membawa beberapa berkas, dan melangkah ke arah meja supervisor. Alia bisa melihat mereka berbicara pelan. Sesekali supervisor itu melirik ke arah Alia, lalu menggeleng kecil. Beberapa nasabah di kursi tunggu mulai melirik. Ada yang menatap dengan rasa ingin tahu. Ada pula yang menatap dengan ekspresi tidak sabar, seolah kehadiran Alia memperlambat urusan mereka. Seorang pria di belakang Alia berdeham keras. "Lama emotse," gumamnya. Cukup keras untuk terdengar. Alia menunduk lebih dalam. Wajahnya mulai terasa panas. Ia ingin menjelaskan. Ia ingin berkata bahwa ia tidak bermaksud merepotkan siapapun. Tapi lidahnya terasa keluh. Teller kembali ke loket dengan langkah cepat. "Bu, untuk sementara, penarikan ini belum bisa diproses. Ada beberapa hal yang harus dikonfirmasi," katanya singkat. "Apa saya bisa bicara dengan supervisornya Mbak?" tanya Alia. Suaranya sedikit bergetar. Teller itu menghela napas kecil, seperti sedang menghadapi nasabah yang dianggap merepotkan. Supervisornya sedang sibuk. "Bu, biasanya kalau kasus seperti ini, kami sarankan ke bagian layanan khusus atau bantuan." Kata bantuan itu terdengar seperti stempel, seolah Alia bukan nasabah yang sah, melainkan orang yang datang untuk meminta-minta. Di meja sebelah, terdengar tawa kecil lagi. "Zaman sekarang banyak yang enggaku-enggaku," kata salah satu pegawai dengan suara setengah bercanda. Padahal kalimat itu tidak diselesaikan. Tapi Alia tahu arahnya. Ia merasakan pipinya memanas, matanya mulai berkok-koka. Tapi ia menahan air mata itu sekuat tenaga. Ia teringat wajah ibunya. Terbayang bagaimana ibunya selalu berkata, "Tidak apa-apa diremehkan orang, asal kamu tetap jujur dan kuat." Kalimat itu seperti pegangan yang membuat Alia tetap berdiri. "Saya benar-benar butuh uang itu hari ini, Mbak," kata Alia lirih. "Ini untuk rumah sakit." Teller itu tidak menjawab dengan empati. Ia hanya mengangguk singkat, lalu berkata, "Nanti ya, Bu, kami cek lagi."
Tidak ada janji, tidak ada kepastian. Alia berdiri di sana, merasa semakin kecil, bukan karena miskin, tapi karena cara orang-orang di ruangan itu membuatnya merasa seolah ia tidak pantas berada di sana. Ia tidak dimarahi, ia tidak diusir, tapi ia diperlakukan seolah-olah kehadirannya adalah beban. Dan di dalam hatinya, untuk pertama kalinya sejak pagi, Alia merasakan sesuatu yang lebih dari sekadar cemas. Ia merasa dipermalukan. Namun, demi ibunya, Alia menelan semua itu. Ia mau napas panjang, mengangkat kepala, dan tetap berdiri dengan sopan. Karena baginya, harga diri hari ini harus ia tukar dengan satu hal yang jauh lebih penting, kesempatan ibunya untuk sembuh. Dan di balik sikap tenangnya, perlahan tumbuh satu kesadaran pahit bahwa di ruangan ini bukan hanya uang yang sedang dinilai, tapi juga siapa dirinya dianggap layak dan siapa yang tidak. Alia berdiri beberapa detik di depan loket, menunggu sesuatu yang tidak kunjung datang. Tidak ada kabar lanjutan, tidak ada panggilan supervisor, tidak ada solusi, hanya kesibukan teller yang kembali pada layar komputer dan antrean yang terus berjalan, seolah urusannya sudah dianggap selesai, tanpa pernah banner-banner dimulai. Perlahan, Alia menyadari satu hal yang menyakitkan, ia tidak akan mendapatkan uang itu hari ini, dari tempat ini. Ia mengumpulkan buku tabungan dan kartu identitasnya, yang dikembalikan dengan gerakan cepat dan dingin. Teller itu tidak menatap matanya, ketika menyerahkan, hanya tangan yang terulur. Lalu kembali ke keyboard, seperti Alia sudah tidak ada di sana. "Terima kasih, Mbak," ucap Alia pelan. Tidak ada jawaban, tidak ada senyum, hanya suara ketikan yang kembali memenuhi ruang di antara mereka. Alia melangkah pergi dari loket dengan langkah yang terasa lebih berat dari saat ia datang. Setiap langkah seakan menarik beban yang tidak terlihat. Beberapa pasang mata mengikuti punggungnya. Ada yang memandang dengan biasa saja, ada pula yang memandang dengan tatapan yang sulit diartikan. Antara kasihan dan menghakimi. Di dekat pintu keluar, Alia berhenti sejenak. Ia menghela napas panjang, menahan sesuatu yang menyesak. Ia tidak ingin menangis di dalam ruangan itu. Ia tidak ingin memberi siapapun kepuasan melihatnya rapuh. Pintu otomatis terbuka. Udara panas dari luar langsung menyergap. Kontras dengan dinginnya ruangan bank. Alia melangkah keluar, berdiri di trotoar yang ramai. Suara kendaraan kembali menyambut. Dunia terus berjalan, seolah tidak ada yang baru saja runtuh di dalam dirinya. Alia menepi ke sisi gedung, mencari tempat yang sedikit teduh. Ia bersandar sebentar, memejamkan mata, dan menarik napas dalam-dalam. Tangannya gemetar ketika ia mengeluarkan ponsel. Nomor rumah sakit masih tersimpan di layar. Dengan ragu, ia menekan tombol panggil. "Iya, Bu," ucap Alia ketika suara perawat terdengar. "Saya Alia, maaf, saya belum bisa menyelesaikan hari ini." Ia terdiam sejenak, mendengarkan. Wajahnya menegang. "Iya, saya mengerti," lanjutnya, berusaha tetap tenang. "Kalau boleh, saya minta waktu sampai besok. Saya akan cari cara lain hari ini." Nada suaranya lembut. Tapi di balik itu ada keteguhan yang perlahan muncul. Bukan keteguhan yang keras, bukan perlawanan, tapi keteguhan seseorang yang tidak mau menyerah meski jalannya dipersempit. Setelah menutup telepon, Alia menatap langit yang mulai memutih oleh matahari siang. Ia mengusap sudut matanya dengan cepat, memastikan tidak ada air mata yang jatuh. Ia tidak ingin hari ini diakhiri dengan tangisan. Dalam hati, ia berbicara pada dirinya sendiri. "Tidak apa-apa, Alia. Ini bukan akhir, ini hanya satu pintu yang tertutup, masih ada pintu lain." Ia tahu, melawan di dalam bank tadi, mungkin bisa meluapkan amarah. Ia bisa saja meninggikan suara, menuntut haknya, atau mempermalukan balik. Tapi Alia memilih jalan lain. Putran, ia lemah. Tapi karena ia tahu untuk siapa ia berjuang, antak ibu, untuk menjaga hatinya sendiri, agar tidak dipenuhi kebencian. Ia merapikan jilbabnya sekali lagi. Mapluso itu kembali, ia peluk di dadanya. Kali ini, bukan hanya berisi dokumen, tapi juga tekad. Di tengah keramaian, Alia melangkah menjauh dari gedung bank itu, tidak dengan langkah tergesa, tidak dengan bahu yang jatuh. Ia berjalan dengan kepala tegak. Mungkin
tidak ada yang memperhatikan. Mungkin tidak ada yang peduli, tapi bagi Alia, itu penting, karena hari itu, meski ia pulang tanpa 3 juta rupiah, ia tidak pulang tanpa harga diri, dan tanpa ia sadari, keputusan untuk tidak meledak, untuk tetap tenang, dan untuk mencari jalan lain, justru menjadi langkah pertama menuju sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar uang. Di balik kesederhanaannya, Alia menyimpan kekuatan yang belum terlihat siapapun, bahkan oleh dirinya sendiri. Sore itu, Alia tidak langsung pulang ke rumah sakit. Ia turun dari angkot di sebuah kawasan yang lebih tenang, jauh dari keramaian pusat kota. Bukan perumahan mewah, bukan pula kawasan kumuh, hanya deretan rumah sederhana dengan pagar rendah dan pohon-pohon kecil yang memberi sedikit keteduhan. Alia berjalan menyusuri gang sempit hingga berhenti di depan sebuah rumah bercat putih yang tampak bersih meski catnya sudah tidak baru. Ia membuka pintu dengan kunci kecil dari saku tasnya. Begitu masuk, suasana di dalam rumah terasa rapi dan tenang. Tidak banyak perabot, hanya meja kecil, rak buku, dan sebuah laptop yang terletak di atas meja kerja. Alia meletakkan map lusuhnya di kursi, lalu mengganti jaketnya dengan sweater tipis. Wajahnya masih terlihat lelah, tapi gerakannya kini lebih tenang, lebih teratur. Ia menuangkan segelas air putih, meminumnya perlahan, lalu duduk di depan laptop. Layar laptop menyala. Alia membuka beberapa folder. Nama-nama file yang muncul tidak lagi sederhana. Ada tabel, grafik, dan dokumen dengan judul yang terdengar formal dan teknis. Alia menatap layar dengan ekspresi berbeda, tidak lagi seperti anak yang kebingungan, tapi seperti seseorang yang sedang mengerjakan sesuatu yang sudah sangat ia pahami. Tangannya bergerak cepat di keyboard. Ia membuka satu dokumen, lalu dokumen lain. Di layar, terlihat data tentang cabang-cabang bank, laporan transaksi, dan catatan kecil yang ia buat sendiri. Beberapa baris diberi tanda warna, seolah ia sedang menyoroti hal-hal penting. Alia menghela napas pelan. Masih sama, gumamnya sendiri. Pola ini lagi. Ia menutup satu file, lalu membuka email. Ada beberapa pesan baru. Salah satunya dari alamat yang tidak menggunakan nama pribadi, melainkan singkatan institusi. Alia membacanya dengan saksama. Alisnya sedikit berkerut. Tak lama kemudian, ponselnya bergetar. Sebuah panggilan masuk. Nama yang muncul bukan nama keluarga, bukan teman, melainkan hanya satu kata yang disimpan sederhana. Koordinator. Alia menatap layar ponsel sejenak, lalu mengangkatnya. Iya, ucapnya singkat. Dari caranya berbicara, nada suaranya berubah. Lebih tenang, tidak ada lagi keraguan seperti di bank tadi. Iya, saya sudah ke cabang itu hari ini. Lanjutnya, masih sama, pelayanan bermasalah. Sikap pegawai juga tidak sesuai standar. Ia terdiam sejenak, mendengarkan. Belum, saya belum kirim laporan lengkap. Tapi saya sudah kumpulkan beberapa catatan. Ada indikasi lebih dari sekadar pelayanan buruk, katanya pelan namun jelas. Alia berdiri, berjalan kecil di dalam ruangan, sambil tetap memegang ponsel. Iya, saya paham, data saja tidak cukup, tapi pola-pola kecil ini selalu jadi awal. Lanjutnya, dan hari ini saya melihat sendiri bagaimana nasabah diperlakukan. Ia berhenti di depan rak buku, beberapa buku tebal tentang ekonomi, hukum, dan manajemen keuangan. Tersusun rapi, tidak mencolok, tapi jelas bukan bacaan biasa. Setelah menutup telepon, Alia duduk kembali. Ia menatap layar laptop, lalu memijat pelipisnya pelan. Wajahnya menunjukkan kelelahan yang berbeda, bukan hanya lelah fisik, tapi lelah karena memikul sesuatu yang tidak banyak orang tahu. Di meja, ada sebuah foto kecil dalam bingkai sederhana. Seorang pria paruh baya, tersenyum di dalamnya, mengenakan jas rapi, berdiri di depan gedung besar. Alia menatap foto itu cukup lama. Ayah, bisiknya pelan. Ekspresi Alia melembut. Ada kerinduan, ada kesedihan, dan ada sesuatu seperti janji yang tak terucap. Ia menoleh kembali ke laptop. Di layar, terbuka dokumen baru. Alia mulai mengetik. Catatan hari ini, cabang pusat kota. Indikasi diskriminasi pelayanan. Proses berlarut, sikap tidak empatik. Perlu ditelusuri lebih dalam.
Ia berhenti sejenak, lalu menambahkan satu baris lagi. Nasabah yang terlihat lemah diperlakukan berbeda. Alia menatap kalimat itu lama, matanya sedikit berkaca-kaca. Tapi bukan karena sedih, lebih seperti mengingat sesuatu yang lama ia simpan dalam hati. Untuk sesaat, Alia bukan hanya seorang anak yang gagal menarik uang. Ia adalah seseorang yang sedang menjalani misi yang lebih besar, meski ia sendiri jarang menyebutnya seperti itu. Namun, satu hal tetap sama, di balik semua data, semua dokumen, dan semua panggilan penting, ada satu alasan yang membuatnya tetap melangkah, ibunya. Dan ada satu nilai yang selalu ia pegang, bahwa sistem, sekuat apapun, seharusnya tetap manusiawi. Alia menutup laptop perlahan, ia menarik napas panjang. Besok, semuanya mungkin akan berubah. Tapi, untuk malam itu, ia masih membiarkan dunia melihatnya sebagai wanita sederhana, dengan map lusuh, dan mungkin itu memang yang ia pilih. Pagi berikutnya, Alia bangun lebih awal dari biasanya. Matahari belum sepenuhnya naik ketika ia sudah duduk di meja kecilnya. Secangkir kopi hangat di samping laptop. Udara pagi masih tenang, seperti memberi ruang bagi pikiran untuk bekerja lebih jernih. Layar laptop kembali menyala. Kali ini, Alia tidak hanya membuka catatan pribadinya. Ia masuk ke sebuah sistem yang membutuhkan sandi khusus dan verifikasi berlapis. Jarinya bergerak cepat, seolah sudah terbiasa dengan prosedur yang rumit. Di layar, muncul logo sebuah lembaga, Audit Independent. Nama Alia tercantum sebagai salah satu anggota tim lapangan. Bukan lagi sekadar catatan pribadi. Ini adalah laporan resmi. Alia menarik napas panjang sebelum mulai mengetik. Ia membuka file baru dengan judul Evaluasi Evel, cabang pusat kota satu persatu. Ia menuliskan pengalamannya, bukan dengan emosi, tapi dengan bahasa profesional. Waktu pelayanan, sikap pegawai, ketidaksesuaian prosedur, indikasi, diskriminasi, semua dicatat dengan rinci. Sesekali, Alia berhenti, menatap layar tanpa benar-benar melihat. Pikirannya melayang ke masa lalu. Ia teringat ayahnya. Ayah Alia bukan orang sembarangan. Dulu, ia pernah menjadi bagian dari dunia perbankan, jabatan yang cukup tinggi, tanggung jawab besar, dan kehidupan yang dari luar tampak mapan. Namun, di balik itu, ayahnya sering pulang dengan wajah lelah dan tatapan yang penuh beban. Suatu malam, ayahnya pernah berkata pelan, "Sistem itu bisa rusak bukan karena orang jahat saja, Nak, tapi karena orang baik yang memilih diam." Kalimat itu terus terngiang di kepala Alia hingga hari ini. Beberapa tahun lalu, ayahnya terlibat dalam upaya membongkar praktik tidak sehat di tempatnya bekerja. Ia tidak menjadi pahlawan di berita. Ia tidak dielu-elukan, justru sebaliknya. Tik datang dari berbagai arah. Kariernya berhenti, kesehatannya menurun, hingga akhirnya ayah Alia meninggal dengan membawa banyak hal yang belum sempat ia bereskan. Sejak saat itu, Alia membuat satu keputusan penting dalam hidupnya. Ia belajar, ia mendalami ekonomi dan sistem keuangan. Ia tidak ingin hanya mengeluh tentang ketidakadilan. Ia ingin mengerti cara kerja sistem dari dalam. Dan ketika kesempatan datang untuk bergabung dengan tim audit independen, ia menerimanya tanpa ragu. Bukan untuk balas dendam, bukan untuk menjatuhkan siapapun secara pribadi, tapi untuk satu hal yang sederhana dan berat sekaligus, memastikan bahwa manusia tidak hilang dari balik angka-angka. Alia kembali fokus pada layar. Satu persatu, data mulai masuk. Dari pusat, tim mengirimkan akses tambahan, riwayat keluhan nasabah, catatan internal, pola-pola kecil yang jika dilihat sekilas tampak sepele, tapi jika disusun membentuk gambaran yang lebih besar. Alia melakukan panggilan video singkat dengan beberapa anggota tim. "Kita mulai dari cabang ini," kata salah satu rekan. "Laporan lapangan dari kamu cukup kuat untuk jadi pintu masuk." "Iya," jawab Alia. "Saya tidak ingin ini jadi sekadar kasus viral. Saya ingin ada perbaikan nyata." "Dan kamu yakin dengan temuan awal?" tanya yang lain. "Saya yakin ada masalah," jawab Alia, tenang. "Dan saya juga yakin ini bukan cuma soal satu teller atau satu supervisor. Ini soal budaya." Percakapan itu
tidak panjang, tapi cukup untuk mengubah status cabang tersebut dari sekadar catatan menjadi target audit resmi. Setelah panggilan berakhir, Alia bersandar di kursi. Ia menutup mata sejenak. Di dalam hatinya, ada pergulatan yang tidak pernah ia ceritakan pada siapapun. Setiap laporan yang ia tulis, bukan hanya tentang bank, tapi juga tentang ayahnya, tentang janji yang ia buat pada dirinya sendiri, bahwa ia tidak akan membiarkan sistem melukai orang-orang kecil tanpa suara. Namun, Alia juga tahu satu hal, setiap langkah yang ia ambil, setiap laporan yang ia kirim, akan membawa konsekuensi. Tidak semua orang senang diawasi, tidak semua institusi siap dikritik. Ia membuka mata, tatapannya kini lebih mantap. Ini bukan tentang aku, bisiknya pada dirinya sendiri. Ini tentang mereka yang tidak punya pilihan. Sebelum menutup laptop, Alia melihat satu nama cabang di layar. Cabang yang kemarin menolaknya. Cabang yang membuatnya pulang tanpa 3 juta rupiah. Ia tidak merasa marah. Yang ia rasakan justru tekad. Karena mulai hari itu, urusan di bank itu bukan lagi sekadar urusan seorang anak dengan ibunya. Itu telah menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar. Sebuah proses yang tanpa mereka sadari sudah mulai berjalan dan jamnya sudah mulai berdetak. Pagi itu, kota terasa sedikit berbeda. Bukan karena langitnya, bukan karena lalu lintasnya, tapi karena kabar yang menyebar cepat dari satu ponsel ke ponsel lain, dari satu grup pesan ke grup lainnya. Nama bank itu muncul di banyak layar. Alia mengetahui kabar itu bukan dari televisi, tapi dari notifikasi yang bertubi-tubi masuk ke ponselnya. Ia baru saja selesai dari rumah sakit, menemani ibunya menjalani pemeriksaan pagi. Di ruang tunggu yang sunyi, ia membuka salah satu tautan berita. Judulnya singkat tapi menghentak. Cabang bank pusat kota dibekukan sementara, diduga langgar standar, pelayanan, dan prosedur. Alia membaca pelan-pelan. Setiap kalimat terasa berat, meski ia sudah menduga arah ceritanya. Disebutkan bahwa lembaga pengawas bekerja sama dengan tim audit independen, menemukan indikasi pelanggaran. Disebutkan pula adanya laporan tentang perlakuan diskriminatif terhadap nasabah. Tak lama kemudian, video pendek mulai beredar, rekaman CCTV yang memperlihatkan potongan kejadian di dalam bank. Tidak semuanya jelas, tidak semua wajah terlihat, tapi cukup untuk menunjukkan suasana. Tatapan meremehkan, gerak tubuh yang dingin. Seorang wanita sederhana berdiri lama di depan loket, sementara beberapa pegawai tampak berbincang dan tersenyum kecil di belakangnya. Alia menutup ponsel sejenak, dadanya terasa sesak. Bukan karena takut, tapi karena ia mengenali dirinya di potongan video itu. Meski wajahnya tidak terlalu jelas, ia tahu itu adalah momen ketika ia berdiri dengan map lusuh dan harapan kecil. Di sisi lain, kota di dalam bank itu sendiri. Suasana berubah drastis. Pintu masih terbuka, tapi udara di dalam ruangan terasa tegang. Pegawai yang biasanya bercanda kecil, kini duduk kaku. Supervisor Mandar Mundir dengan wajah pucat. Beberapa telepon berdering tanpa henti. Dari kantor pusat, instruksi datang bertubi-tubi. Siapa yang bertugas hari itu? Tanya seorang manajer. Dengan suara keras, tidak ada yang menjawab dengan pasti. Beberapa pegawai saling pandang. Teller yang dulu melayani Alia menunduk, jari-jarinya gemetar di atas meja. Rekaman ini sudah di luar, kata supervisor. Media sudah pegang. Kita tidak bisa tutup-tutupi lagi. Bisik-bisik kini bukan lagi tentang nasabah kecil, tapi posisi, tentang surat peringatan, tentang kemungkinan pemecatan. Rasa panik merambat cepat. Kalau cabang ini ditutup, tanya salah satu pegawai dengan suara bergetar. Kalau audit diperluas, tambah yang lain. Tak ada lagi tawa kecil, tak ada lagi candaan. Yang ada hanya ketakutan dan penyesalan yang datang terlambat. Sementara itu, di rumah sakit, Alia duduk di samping tempat tidur ibunya. Ibunya terlelap, napasnya masih lemah, tapi stabil. Alia menatap wajah yang sangat ia cintai itu. Di tangannya, ponsel masih menampilkan berita. Komentar orang-orang bermunculan. Ada yang marah, ada yang membela, ada pula yang mengaku pernah mengalami hal serupa di tempat lain. Alia menghela napas panjang.
di dalam dirinya. Perasaan bercampur aduk, ada lega, karena apa yang selama ini hanya berupa catatan kini benar-benar ditindaklanjuti. Ada sedih, karena ia tahu, di balik berita ini, ada banyak orang yang akan terdampak. Tidak semua pegawai jahat, tidak semua berniat merendahkan, tapi sistem dan budaya yang salah membuat semua ikat. Terserit Alia, menutup ponsel, dan memandang jendela rumah sakit. Cahaya matahari pagi masuk pelen-pelen, menerangi lantai. Maaf ayah, bisiknya dalam hati. Kalau caranya seperti ini, ia tidak merasa menang. Ia tidak merasa puas. Yang ia rasakan justru berat karena ia tahu perubahan jarang datang tanpa rasa sakit. Tak lama kemudian, sebuah pesan masuk dari rekan tim audit. Cabang itu resmi dibekukan sementara. Pimpinan dipanggil untuk pemeriksaan. Ini baru awal. Alia membaca pesan itu beberapa kali. Ia meletakkan ponsel di meja kecil, lalu menggenggam tangan ibunya dengan lembut. "Bu," bisiknya pelan, meski ibunya masih terlelap. "Sedikit lagi, ya, kita pasti bisa. Di luar sana, bank itu sedang berguncang. Reputasi runtuh, kepercayaan goyah. Orang-orang yang kemarin merasa aman, kini merasakan bagaimana rasanya dipertanyakan. Dan di tengah semua itu, Alia hanya seorang anak yang duduk di rumah sakit, menunggu ibunya membuka mata. Dunia mungkin melihat ini sebagai skandal. Bagi Alia, ini hanyalah konsekuensi dari satu hal sederhana. Ketika empati hilang, maka kepercayaan pun ikut runtuh. Dan kepercayaan, sekali runtuh, sulit untuk dibangun kembali. Hari itu, suasana rumah sakit terasa sedikit lebih ringan bagi Alia. Bukan karena gedungnya berubah, bukan karena bau obat-obatan menghilang, tapi karena untuk pertama kalinya, sejak beberapa hari terakhir, Alia datang dengan langkah yang tidak lagi dibebani rasa cemas yang sama, melalui jalur resmi, dengan bantuan lembaga kesehatan, dan dukungan dari pihak-pihak yang terlibat dalam proses audit. Dana untuk pengobatan ibunya akhirnya bisa dicairkan. Tidak hanya 3 juta rupiah, tapi cukup untuk memastikan bahwa perawatan ibunya bisa berjalan tanpa Alia harus terus berlari dari satu tempat ke tempat lain dengan dada yang sesak. Alia duduk di kursi di samping tempat tidur ibunya. Tangannya menggenggam tangan yang kini terasa sedikit lebih hangat dari hari-hari sebelumnya. Wajah ibunya masih pucat, tapi napasnya lebih teratur. Sesekali, mata itu terbuka, dan senyum kecil muncul. Meski lemah, "Kamu capek ya nak?" bisik ibunya pelan. Alia tersenyum, menggeleng. "Kecil." "Tidak bu, yang penting ibu fokus sembuh," jawabnya lembut. Di dalam hatinya, Alia tahu, perjalanan ini belum selesai. Pengobatan masih panjang. Hari-hari berat mungkin masih akan datang, tapi untuk saat itu, ia mengizinkan dirinya untuk bernapas sedikit lebih lega. Ia menatap jendela rumah sakit. Di luar, matahari bersinar biasa saja. Tidak ada tanda-tanda bahwa di luar sana, sebuah institusi besar sedang belajar dari kesalahan. Tidak ada tanda bahwa banyak orang sedang mempertanyakan ulang cara mereka memperlakukan sesama. Namun, Alia tahu, perubahan tidak selalu terlihat dari luar. Kadang, perubahan dimulai dari dalam, dari satu laporan, dari satu sikap, dari satu keputusan untuk tidak lagi menutup mata. Beberapa hari kemudian, Alia menerima kabar bahwa bank itu mulai melakukan pelatihan ulang besar-besaran. Prosedur pelayanan diperbaiki, pengawasan diperketat. Tidak semua masalah langsung selesai, tapi setidaknya ada langkah nyata. Alia membaca kabar itu dengan perasaan campur aduk. Ia tidak bersorak, ia tidak merasa berjasa, ia hanya merasa bahwa ayahnya mungkin akan sedikit lebih tenang dimanapun ia berada. Dalam sebuah percakapan singkat dengan rekan tim, Alia sempat berkata, "Saya tidak ingin orang takut pada audit. Saya ingin orang mengingat bahwa di balik setiap nomor rekening ada manusia." Kalimat itu sederhana, tapi baginya itu adalah inti dari semua yang ia lakukan. Alia tetap memilih hidup sederhana. Ia tetap naik angkot, tetap membawa map lusuh, bukan karena ia harus, tapi karena ia ingin selalu ingat dari mana ia berasal dan untuk siapa ia bekerja. Ia tidak ingin jarak antara dirinya dan orang-orang kecil
menjadi terlalu jauh. Karena dari jarak itulah empati sering hilang. Di rumah sakit, Alia kembali duduk di samping ibunya, membaca doa pelan. Di momen itu, ia bukan auditor. Ia bukan bagian dari lembaga. Ia hanya seorang anak. Dan mungkin, justru disitulah kekuatannya. Kisah ini bukan hanya tentang sebuah bank, bukan hanya tentang audit, izin dibekukan, atau berita viral. Kisah adalah tentang bagaimana satu sikap merendahkan, satu tatapan sinis, dan satu candaan kecil yang dianggap sepele bisa melukai martabat seseorang. Dan lebih dari itu, kisah ini mengingatkan kita bahwa manusia tidak pernah bisa diukur dari pakaiannya, bahwa seseorang yang terlihat kecil, lelah, dan sederhana bisa saja memikul tanggung jawab yang jauh lebih besar dari yang kita bayangkan, bahwa empati bukan kelemahan, melainkan kekuatan yang menjaga kita tetap manusia. Satu pilihan untuk tetap rendah hati, satu keputusan untuk tidak membalas dengan kebencian, satu langkah untuk memperlakukan orang lain dengan hormat. Itulah yang pada akhirnya membawa perubahan. Bukan hanya pada sistem, tapi juga pada hati. Dan mungkin, setelah cerita ini, yang paling penting bukanlah bertanya siapa yang salah, melainkan bertanya pada diri sendiri. Hari ini, sudahkah kita memperlakukan sesama dengan layak sebagai manusia?